Sekarang kita bakal masuk ke proses penilaian kinerja. Di bukunya Mondi ini ada 5 tahap atau 5 proses dalam penilaian kinerja ini ya. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Nah, kita tuh pastinya kita setiap melakukan suatu hal akan memikirkan tujuan apa yang ingin kita capai nantinya. Seperti goalsnya gitu ya, goalsnya nanti bakal apa nih yang kita mau capai, apa tujuan kita dengan melakukan dalam hal ini ya melakukan penilaian kinerja ini. Apa sih yang kita mau capai dengan melakukan penilaian kinerja? Kita harus benar-benar mikirin ya, di sini harus benar-benar dipikirin banget, karena kita harus benar-benar mengambil hal-hal yang penting aja gitu, yang benar-benar penting, yang spesifik, yang harus kita masukkan ke dalam daftar tujuan kita setelah kita nanti berhasil, setelah kita nanti selesai melakukan penilaian kinerja. Apa nih yang bakal kita dapetin, apa yang mau kita dapetin dari hasilnya itu, dari penilaian itu. Nah, ini bisa jadi emang ini penting banget sih dalam melakukan pengambilan keputusan ya. Maksudnya mengambil keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan ini benar-benar harus dipikirin secara matang gitu. Dan yang pasti kita harus memikirkan tujuan-tujuan apa yang realistis, yang kira-kira bisa kita capai nanti setelah penilaian kinerja ini selesai dilakukan gitu. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, misalnya di perusahaan A, dia ini ingin misalnya perusahaan A ingin mengembangkan para pekerjanya, para pegawainya, ingin dikembangkan lagi potensinya, ingin dikembangkan kemampuannya. Nah, dan sementara mungkin ada perusahaan lain atau organisasi lain yang nggak fokus ke sana gitu, mungkin fokusnya ke pemberian kompensasi atau gaji yang ditingkatkan gitu kan, atau perusahaan-perusahaan lain dengan sejumlah tujuan-tujuan lain yang ingin mereka capai, yang ingin mereka dapatkan nanti setelah penilaian kinerja ini berakhir. Kembali lagi ke contoh perusahaan A itu ya, dia ingin nanti setelah penilaian kinerja ini dia mau mengembangkan karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya, dimana dengan melakukan penilaian kinerja ini diharapkan dia tuh nanti tahu kelemahan dan kelebihan karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya. Jadi dia bisa mengambil langkah, mengambil sikap apa yang harus dia lakukan nanti, pengembangan atau pelatihan seperti apa yang bakal dia lakukan, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua itu menetapkan kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Di sini setelah kita menentukan tujuan apa yang bakal kita capai setelah melakukan penilaian kinerja, kita harus menetapkan kriteria apa yang ingin kita lakukan gitu. Kita harus menetapkan standar yang kita harapkan. Jadi terus kita harus menyampaikannya kemana? Ke para karyawan kita. Jadi kita harus sampaikan kinerja seperti apa, ekspektasi apa yang diharapkan dari para karyawan atau si pegawai-pegawai ini gitu loh. Lalu yang ketiga ada memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Di sini memeriksa pekerjaan yang dijalankan itu, yang ketiga ini ya lebih ke biasanya ya dilakukan oleh manajer bersama manajer SDM gitu. Biasanya dilakukan kerjasama seperti itu dalam menilai karyawan. Dari manajer di bagian A yang mau dinilai dan manajer sumber daya manusianya, seperti itu.
Dan yang keempat, setelah dilakukan penilaian setelah dilakukan penilaian ini dilakukan oleh yang tadi aku udah sebutin, manajer yang bersangkutan, manajer bagian yang bersangkutan atau kepala bagian yang bersangkutan bersama dengan manajer sumber daya manusianya. Lalu setelah itu akan dilakukan menilai kinerja. Menilai kinerja ini menilai apa yang tadi udah didapetin. Jadi kita sudah melakukan penilaian kan. Nah, di sini di menilai kinerja ini kita lihat kembali, kita evaluasi lagi dengan standar-standar yang kita udah tetapkan sebelumnya itu apakah memenuhi ekspektasi, memenuhi persyaratan atau standar yang sudah kita tetapkan tadi sebelumnya gitu. Nah, disinilah bagiannya untuk melakukan penilaian apakah sudah sesuai, sudah mencapai target, sudah mencapai ekspektasi kita sebagai manajer gitu, misalnya dari karyawan-karyawan kita ini gitu. Yang terakhir, mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Di sini juga dilakukan pratinjau ya, atau mengevaluasi kembali atau kita melihat kembali lah ya dari hasil penilaian kinerja ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, apa yang bakal kita lakukan, misalnya istilahnya berbenah di dalam perusahaan atau di dalam organisasi tersebut dengan misalnya si perusahaan A yang tadi sempat aku sebutkan, si perusahaan A ini tadi kan ingin mengembangkan skill atau mengembangkan potensi dari karyawannya. Nah, dilihat ini kekurangan, kelebihan karyawan-karyawannya, kira-kira potensi-potensi apa yang perlu digali, kira-kira pelatihan-pelatihan seperti apa yang perlu diberikan kepada para pegawainya, seperti itu. Ya, itu aja yang bisa aku sampaikan di bagian proses penilaian kinerja ini. Oke, setelah tadi aku udah bahas proses penilaian kinerja dan apa-apa aja yang ada di proses penilaian kinerja itu, tahap-tahapnya ya. Tadi juga aku udah jelasin pakai bagan juga, tadi aku udah nunjukin bagannya. Dan sekarang aku bakal masuk ke menetapkan kriteria kinerja atau menetapkan standar. Nah, tadi juga kita udah bahas ya di dalam tahap-tahap proses penilaian kinerja. Jadi menetapkan standar itu harus berhati-hati banget ya, karena ini kan berhubungan dengan bakal untuk mencapainya suatu goals ya setelah kita melakukan penilaian kinerja ini, kayak yang juga tadi aku udah jelasin. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dengan matang. Nah, ada beberapa kriteria yang biasa dipakai sama perusahaan atau organisasi dalam melakukan penilaian kinerja ini. Jadi ada yang pertama, sifat atau ciri-ciri. Jadi kayak sifat itu alamiah ya, maksudnya secara biologis gitu, kayak dia tuh orangnya teliti atau rajin, seperti itu, yang bawaan dirinya sendiri. Lalu kedua, ada perilaku. Setelah itu ada kompetensi. Yang selanjutnya adalah pencapaian tujuan dan potensi peningkatan. Jadi apakah orang itu ada potensi untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Lalu setelah itu kita akan masuk ke tanggung jawab penilaian kinerja. Di tanggung jawab penilaian kinerja ini ada beberapa ya, ada 6. Jadi bisa aja tanggung jawab penilaian kinerja ini dilakukan oleh atasan langsungnya. Jadi seperti bawahannya, dan atasan langsungnya itu kayak anggota tim di bidang manajemen pemasaran. Di pemasaran dia langsung dinilai oleh manajer pemasarannya, seperti itu. Lalu bawahan dinilai oleh bawahannya. Jadi misalnya kayak tadi kan atasannya menilai, manajernya menilai, ini tuh manajer dinilai sama bawahannya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah rekan atau anggota tim. Jadi
Kalau yang tadi dinilai atasan, yang satunya lagi dinilai oleh bawahan, yang di sini dinilai oleh rekan kita, rekan satu tim kita, seperti itu. Lalu yang keempat ada penilaian diri sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri ini sangat baik ya untuk memahami tujuan dan kriteria yang digunakan untuk evaluasi gitu. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah penilaian pelanggan, di mana penilaian pelanggan ini sangat penting ya. Kayak beberapa perusahaan itu memasukkan pelanggan gitu untuk melakukan penilaian kinerja. Kita tahu kan, kadang-kadang tuh kita dikasih, kalau misalnya kita pergi ke satu toko gitu, kita bakal dikasih kayak survei gitu, survei penilaian yang harus kita isi, penilaian untuk si para pegawainya itu salah satu contohnya. Lalu yang keenam, yang terakhir, umpan balik 360 derajat. Ini tuh mencakup semua yang tadi aku udah sebutin ya. Yang kelima tadi yang penilaian atasan, bawahan, rekan satu tim, penilaian dari diri sendiri atau dari pelanggan. Ini tuh mencakup semuanya. Jadi banyak yang menilai, banyak yang menganggap bahwa ini adalah yang terbaik gitu loh, cara terbaik, karena kayak menggunakan semua sisi, jadi dilihat dari semua sisi, jadi penilaiannya dianggap lebih valid gitu, lebih bisa dipegang gitu penilaiannya. Nah, setelah itu penting juga kita harus tahu periode penilaian kinerja. Jadi apakah berlangsungnya setiap bulan, setiap minggu, atau kapan gitu. Nah, jadi evaluasi kinerja yang formal itu biasanya disiapkan untuk dilakukan itu dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu ini bisa ada beberapa perusahaan yang melakukan 6 bulan jangka waktunya, ada juga yang 1 tahun, atau tergantung kebijakan dari perusahaan itu, tapi umumnya 6 bulan atau 1 tahun. Dan penting ya untuk kita tahu bahwa ini tuh adalah proses yang berkelanjutan gitu. Jadi periodenya ini memang nggak bisa singkat gitu, nggak bisa yang cuma sebulan 2 bulan, karena ini tuh prosesnya banyak dan membutuhkan banyak sekali hal yang perlu dilakukan dalam penilaian kinerja. Jadi nggak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu. Dan manajer juga harus tahu, dia harus ngerti, harus memahami, dan harus mengkondisikan segala sesuatunya, karena dia tuh harus paham bahwa proses penilaian kinerja ini, dalam mengelola penilaian kinerja ini, prosesnya itu adalah proses yang berkelanjutan, yang dimana dibangun ke dalam pekerjaan mereka setiap harinya gitu. Jadi intinya periode dari penilaian kinerja ini umumnya dilakukan 6 bulan atau 1 tahun, dan nggak bisa dilakukan dalam periode yang singkat, dalam waktu yang singkat. Oke, selanjutnya memilih metode penilaian kinerja. Jadi metode performance appraisal ini atau penilaian kinerja ini ada dikategorikan menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada sistem sifat, terus yang kedua perbandingan, yang ketiga ada perilaku, dan yang terakhir berbasis hasil. Jadi sistem berbasis hasil. Nah, apa sih itu dan gimana contohnya? Aku bakal nunjukin contohnya di layar. Nah, yang pertama sistem sifat tadi ya. Sistem sifat ini lebih ke menilai ciri atau karakteristik dari karyawan atau pegawai-pegawainya. Misalnya kepemimpinannya seperti apa, penampilannya seperti apa, terus jumlah kerjaannya dia, jadi produktivitasnya dia, penilaiannya dia, tanggung jawabnya dia, seperti itu. Lalu yang selanjutnya sistem perbandingan. Sistem perbandingan ini lebih ke arah mengevaluasi kinerja karyawan gitu. Karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, jadi dibandingkan, seperti namanya ya, perbandingan. Jadi karyawan A dibandingkan dengan karyawan B, terus diberikan peringkat. Jadi
karyawan A misalnya peringkat pertama, karyawan B peringkat kedua, dan seterusnya. Jadi diperingkatin dengan hasil dari perbandingan dari setiap pegawai ini. Lalu yang ketiga ada sistem perilaku. Sistem perilaku ini dengan menilai karyawan berdasarkan sejauh mana mereka menampilkan perilaku atau kinerja yang berhasil gitu. Jadi apa yang mereka ingin capai itu sejauh mana sih, ya kayak mungkin produktivitasnya gitu ya, sejauh mana mereka berhasil mencapainya, berhasil mewujudkannya gitu. Dan yang terakhir adalah sistem berbasis hasil. Sistem berbasis hasil ini terukur dari lebih ke hasil kerja mereka ya, jadi penjualannya mungkin, atau mereka memasarkan sesuatu dan berapa banyak yang berhasil terjual, seperti itu. Nah, itu